Selamat pagi teman-teman semua. Kembali berjumpa dengan David Beong Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan melihat perkembangan dari renovasi rumah. Sebagai perumahan baru, kita akan kenalan dengan teman baru. Salah satunya adalah kambing. Oke teman-teman, hari ini kita akan melihat bagaimana instalasi pipa dalam renovasi rumah. Pertama kita perhatikan, ini adalah kamar mandi bawaan yang dibangun developer perumahan kami. Kamar mandi berukuran 1,5 kali 1,75 ini dibangun di samping ruang tamu. Tentu saja kita masing-masing punya konsep rumah yang nyaman bagi kita. Tapi yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa seringkali instalasi pipa dalam perumahan-perumahan yang baru dibangun mungkin saja tidak seperti yang kita harapkan. Oleh karena itu, ketika pertama kali kami membeli perumahan ini, yang kami lakukan adalah mengecek instalasi pipa sekaligus merenovasi kamar mandi. Ini toilet, pembuangan toilet yang kami gali, lalu kemudian instalasi pipanya diganti dengan kualitas yang lebih bagus. Ini bentuknya. Akan tetapi kami bangun itu persis sebelum got dibangun. Akibatnya ketika got dibangun, letak pipa itu terlalu ke bawah, sehingga kalau air dari got tidak mengalir bakal balik ke kamar mandi yang sudah disiapkan. Maka terpaksa untuk melanjutkan renovasi ini kami mengerjakan ulang. Kerja 2 kali tentu saja karena kurang cermat dalam perencanaan pertama. Ini tampakan dalam pembobokan ulang ini septic tanknya sudah padat dan keras sekali, maka pipa-pipanya digali lagi. Sekaligus dalam renovasi ini kami lanjutkan dengan pemindahan kamar mandi dari depan ke belakang. Kamar mandi yang lama ini dibobok untuk dipindahkan ke bagian yang belakang ini. Nah, di sini pipa-pipanya ditata ulang supaya mengikuti prinsip air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, harus disetting dengan ketinggian yang seimbang sehingga air bisa mengalir ke depan. Ini bentukan bawaan dari kamar mandi lama ini dengan besi-besi ini, tiang-tiangnya. Nah, ini pipa yang sudah kami perbaiki waktu itu dengan pipa baru, tapi letaknya terlalu bawah, di bawah slope. Maka kami memperbaikinya dengan mengangkatnya menjadi lebih tinggi, menyesuaikan keadaan got dan dengan kemiringan yang tepat, sehingga nanti air mengalir keluar dengan baik. Seperti yang tadi saya katakan, ini adalah tampakan dari pipa yang direnovasi pertama kali itu. Letaknya terlalu ke bawah, persis dengan dasar got, karena gotnya baru dibangun belakangan. Maka kami harus menyesuaikan keadaan itu sehingga bisa menghasilkan kualitas renovasi yang lebih bagus. Ini pipanya kami sudah potong dan angkat kembali supaya sesuai dengan rencana atau rancangan yang baru. Pipanya didorong dengan hati-hati. Ini Pak Musari, kepala tukang. Kebetulan yang ngerjain juga saya dengan beliau. Ini sekarang yang baru diletakkan di dalam slope untuk bagian dalam dan depannya, supaya letaknya bisa sesuai dengan tinggi got di bagian depan. Iya, pipanya digali lagi. Ini kerja 2 kali sebenarnya, tapi bagaimanapun untuk hasil yang terbaik, kita memang kadang-kala sebagai pemula dan merencanakan rumah sendiri, apapun yang terbaik untuk rumah kita lah. Ini bentuknya. Ini settingan pipa yang baru diletakkan di dalam slope untuk menyesuaikan ketinggian. Tentu berbeda tiap perumahan teman-teman. Ini kami naikkan lagi di atas slope untuk yang bagian dalamnya supaya lebih tinggi. Ini persambungan. Kita lihat bagian belakangnya. Settingan pipa di kamar mandi sedang dipotong. Nah, di bagian kamar mandinya kita lihat
Oke, ini untuk settingan bagaimana sambungan biar ketinggian kemiringan airnya sesuai dengan yang kita inginkan. Diatur dengan hati-hati karena ini juga dilem. Jadi kalau sudah terlanjur dilem, kita susah lagi nanti mengatur dan memotong pipa ini. Oke, ini sekarang bentukan luarnya sudah hampir rata dengan got pembuangan, sehingga tinggi, sehingga airnya nanti air yang dari got tidak masuk ke dalam rumah. Kemudian ditutup lagi lubang yang tadi sudah digali supaya nanti di plaster dan di keramik lagi. Keramik ini akan juga nanti diangkat dan digantikan dengan yang baru. Begitu. Ditutup dengan rapat, kemudian nanti akan disirami air supaya pori-pori tanah ini bisa meresap dan menjadi lebih padat, sehingga keramik-keramik nggak gampang terangkat nanti. Pipa sengaja letakkan di ujung supaya menghindari injakan-injakan benda-benda berat dan lain-lain. Ini saya juga coba-coba untuk olahraga, namanya pencitraan nih sebenarnya. Kamu cari di luar, yaitu bentukan pipanya harus ditutup. Iya. Nah, ini sekarang bagian dalam sekarang digali untuk settingan pipa ke toiletnya. Pipa yang ke septic tank yang sudah kami setting dari reformasi pertama dan harus digabung untuk yang kedua. Nah, ini settingan pipa dari arah toren ke bawah. Pipa diukur, kita menyesuaikan apa kebutuhannya. Ini adalah untuk ke wastafelnya di situ satu bentuk T-drat. Nah, ini pembuangan wastafel disambung dengan bentuk L. Nah, ini ada 45 derajat untuk membentuk kemiringan. Kemudian ini adalah pipa untuk mesin cuci, air mesin cuci. Ini pembuangan mesin cuci. Kemudian ini ada pipa pembuangan dari atas dari talang air, kemudian ke bawah ke dalam. Ini kita settingan satu, ada T untuk kamar mandi, ya gitu. Satunya untuk ke kloset. Nanti kita akan lihat dengan bentuk yang lebih jadi nanti. Kalau ini untuk pembuangan kamar mandinya dibentuk T ke depannya. Nah, itu setting dengan bagus supaya nanti tidak menimbulkan permasalahan setelah kita keramik, kita plaster sudah rapi, tiba-tiba ada pipa yang bocor, kita akan kerja 2 kali, bongkar lagi dan baik. Maka penting untuk memastikan sebelum semuanya diplaster dan dikeramik, semuanya sudah dilem dengan bagus dan rapi sehingga tidak ada kebocoran air. Nah, ini adalah bentukan kloset yang nanti disetting. Pak Mosari disetting dengan baik supaya juga di sini tidak ada kebocoran air atau kebocoran VSS atau apa namanya gitulah. Dilem dengan bagus. Setelah itu disiram untuk seperti tadi menciptakan kepadatan tanah sehingga tidak ada lubang di bawah pipa dan lain-lain, sehingga kalau kita nginjak keramik akan nyungsep ke bawah. Kurang lebih begitu teman-teman kalau kita menciptakan settingan pipa. Intinya adalah kita menyesuaikan kebutuhan apa dari pipa-pipa yang kita gunakan, terutama untuk memastikan air tersalurkan dengan baik, tidak pecah pipanya di dalam tembok, kemudian tidak mampet dan lain-lain. Jadi penting untuk mengatur semuanya dengan rapi dan bagus, karena tanpa itu renovasi kita akan tidak tidak efektif, karena kita akan bekerja double bongkar pipa sana sini dan lain-lain. Jadi penting untuk merancang semuanya dengan baik sesuai dengan keinginan kita. Rumah adalah tempat yang paling membahagiakan, tergantung cara kita memaknai tentu saja. Salah satunya adalah dengan membuat rancangan-rancangan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Terima kasih teman-teman, selamat menyaksikan.